Badai sudah berlalu. Stepi dan sesepupunya Boy telah mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Al pun tetap pada keputusannya, yakni menceraikan wanita yang sangat dicintainya itu. Kedua orang tua Stepi sempat memohon dan menangis di hadapan seluruh keluarga Madam Lisa agar mereka mau mencabut laporan tentang putrinya. Namun sikap mereka tidak dapat meluluhkan hati Al dan ketiga kakaknya. Al dan yang lainnya tetap memperkarakan Stepi itu ke pihak yang berwajib. Al mulai membenahi hidupnya yang berantakan, mulai menata kembali hatinya yang hancur. Kini ia menjadi pribadi yang berpemurung dan pendiam. Brian dan kedua adiknya sudah kehabisan cara membuat adik bungsunya itu bisa kembali seperti dulu. Untuk itu mereka memohon kepada Mai agar tidak pulang ke kampung sebelum Al benar-benar pulih. Mai yang masih memendam rasa cinta kepada Al merasa terpanggil untuk membantu agar pria yang dicintainya itu bisa ceria dan menjalani hari-harinya seperti dulu. Ia tidak pernah bosan menemani Al melewati harinya bersama. Walaupun pria tampan tersebut tidak pernah merespon apa yang diucapkannya, namun Mai tidak pernah putus asa. "Tuan Al, kita jalan-jalan yuk," ajak Mai, menyingkap selimut yang menutup tubuh Al. Seperti biasa, Al bergeming, tatapannya kosong ke langit-langit kamarnya. Tidak ada yang bisa ia melihat, semua sama di matanya, hitam pekat. "Saya lap dulu ya wajahnya supaya segar. Habis itu Tuan Al makan dan kita jalan-jalan ya. Saya akan bawa Tuan ke Al keliling tempat taman komplek. Udaranya segar sekali di sana kalau pagi-pagi." Lagi-lagi Al diam. Ia membiarkan Mai menyeka wajahnya dengan tisu basah. Tuan Al, tadi di berita ada orang yang meninggal gara-gara tidur sambil terlentang. Terus dia divisum tuh. Tim dokter forensik terkejut karena di dalam usus yang tersebut ditemukan tang, obeng, dan paku. Usut punya usut, ternyata orang itu meninggal bukan hanya gara-gara tidur sambil telantang, tapi dia juga telan obeng dan telan paku. Hahaha. Mai tertawa dengan renyahnya, tapi Al seolah tuli tidak sedikit pun ia merespon cerita konyolnya. Cerita segitu lucunya masih aja diam. Sombong banget sih kamu itu Tuan Al. Nanti gantengnya hilang loh. Hehe. Mai tersenyum, ia tetap bersabar menghadapi tuannya itu. Yuk bangun, kita ke ruang makan. Mai menyelipkan tangan kanannya ke belakang leher Al, lalu ia mengangkat tubuh pria tersebut sampai duduk. Setelah Al duduk, ia memasangkan sandal di kedua kakinya. Lalu gadis berkaus kuning itu memapah putra bungsu Madam Lisa menuju ruang makan. Mai menyuapkan makanan tersebut ke mulut Al sampai habis. Usai makan, keduanya berjalan perlahan menuju luar rumah. Mai mendorong kursi roda yang diduduki Al, membawanya berkeliling komplek dan berjalan berakhir di sebuah taman yang asri dan rindang. Tuan tahu, setelah Madam tiada, tidak ada alasan saya untuk bertahan di rumah itu. Tapi setelah apa yang terjadi kepada Tuan, apalagi setelah tahu kalau Tuan sangat butuh teman, maka saya punya alasan untuk tetap bertahan di rumah Madam Lisa yang menyimpan sejuta kenangan indah saya bersama beliau. Mai kemudian menceritakan pertemuan pertamanya dengan Madam Lisa, penolakan Madam Lisa terhadap dirinya, lalu mengenai kasih sayangnya yang tulus kepada dirinya, sampai tak terasa air mata Mai berlinang. Saya sangat menyayangi ibu Anda, Tuan. Saya merasa banyak berhutang banyak hal kepada beliau. Beliau banyak mengajarkan saya makan hidup yang baik dan bagaimana cara bertahan hidup di tengah kerasnya ibu kota. Walaupun terkadang saya sedih kalau Madam suka marah sama saya, Tuan ingat gak pernah mau menjodohkan saya sama Mas Hanggi. Madam Lisa melarang saya nekat dekat-dekat dengan Mas Hanggi. Katanya kamu masih kecil. Kuliah yang benar, kalau nanti sudah jadi dokter, lelaki manapun akan bertekuk lutut mengemis cinta saya. Hihi, ada-ada saja Madam kalau bicara. Lagian saya akan tetap menolak Mas Hanggi walaupun Madam Lisa tidak melarang saya, karena saya tidak mencintainya. Hati saya terhambat kepada seseorang yang jauh di sana. Walaupun saya dan dia mustahil untuk bersatu, tapi saya bahagia bila melihat dia bahagia. Mai memetik bunga kertas yang tumbuh di sekitar taman tersebut, lalu kembali melanjutkan ceritanya sampai tak terasa matahari sudah meninggi. Kita pulang yuk Tuan, hari sudah panas. Mai kembali mendorong kursi rodanya, tangan kirinya yang sudah mulai membaik itu memegang ujung kursi roda agar dapat seimbang lajunya. Tanpa lelah dan mengeluh, Mai melakukan itu setiap hari. Semua kebutuhan dan keperluan Al ia yang melayani.
Mai melakukan semua itu bukan semata-mata ia mencintai anak majikannya, melainkan rasa kemanusiaan yang harus saling tolong-menolong dalam kesulitan. Pekerjaan Mai berakhir saat malam tiba. Ia membaringkan tubuh tuannya di atas ranjang, lalu menyelimutinya dan menstel AC ruangan agar sejuk, tidak terlalu dingin. Seperti biasa, Tuan, tekan bel pemanggil ini ya, biarpun tengah malam. Saya akan datang melakukan apa yang Tuan perintahkan. Sekarang sudah pukul 21, saya pamit ke kamar ya Tuan. Selamat malam dan selamat beristirahat Tuan. Maya berlalu meninggalkan Al yang terbaring. Sepeninggal Maya, pria tersebut menangis. Ia memanggil nama sang ibu yang sangat ia rindukan. Mami, aku rindu, isaknya lirih. Al menangis sepanjang malam, suara tangisannya memecah kesunyian malam. Maya yang kala itu akan ke dapur untuk mengambil air minum, berhenti di depan pintu kamar majikannya yang bersebelahan dengan kamarnya. Ia menempelkan telinga ke daun pintu, suara tangisan Al jelas terdengar. Mai memutuskan untuk masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Tuan Al, pekik Mai, berlari menghampiri tuannya yang sedang tidur meringkuk di lantai sambil memeluk pakaian ibunya. Bangun Tuan, bangun, jangan seperti ini, nanti Tuan sakit, jangan buat Madam Lisa bersedih. Hicks. Mai mengangkat tubuh Al, ia tidak mempedulikan rasa ngilu yang terasa dari tangan kirinya. Mai, aku rindu Mommy. Iya Tuan, saya tahu itu. Tapi saya mohon Tuan jangan seperti ini. Sebaiknya Tuan kirim doa untuk Mommy. Bagaimana caranya Mai? Kalau di agama saya dengan cara mengaji Tuan. Kalau di agama Tuan saya tidak tahu Tuan. Ajari aku mengaji Mai. Aku ingin mengirimkan doa untuk Mommy. Maaf Tuan, bukannya saya tidak mau. Tapi kan agama kita berbeda. Kita punya tata cara berdoa masing-masing. Tuan berdoa saja dengan khusyuk kepada Tuhan untuk kebahagiaan dan ketenangan Madam Lisa di alam sana. Jangan menangis dan meratapi seperti ini. Tidak baik, Tuan. Al memeluk Mae. Ia menangis di bahu gadis itu. Jantung Mae seperti mau copot saat Al tiba-tiba memeluknya. Tinggal di sini malam ini, Mae. Aku mau kamu menemaniku untuk berdoa. Aku berdoa dengan caraku dan kamu berdoa dengan caramu. Kamu mau kan? Baik, Tuan. Tapi sebentar. Tolong lepaskan dulu pelukannya. Saya mau ambil air minum dulu. Setelah itu saya ambil wudhu. Baiklah, terima kasih ya, Mae. Iya, sama-sama, Tuan. Mari saya bantu Tuan untuk duduk di atas ranjang. Al menurut, ia duduk di tepi ranjang ibunya. Mae berlalu ke dapur, meneguk segelas air dingin, lalu ia membawa segelas air dingin untuk Al. Tuan, silakan minum dulu. Terima kasih, Mae. Al mengambil gelas, lalu meneguk air dingin yang segar tersebut sampai habis. Maya segera ke kamarnya mengambil perlengkapan sholat dan Al-Quran pemberian almarhumah Madam Lisa. Setelah mengambil air wudhu, ia kemudian membaca ayat suci Al-Quran yaitu surah Yasin. Walaupun ia tahu Madam Lisa berbeda keyakinan dengannya, namun ia yakin kalau Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada semua manusia yang telah diciptakannya. Suara merdu Maya yang melantunkan ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran tersebut membuat hati Al menjadi tenang dan tentram. Kegelisahan yang semula menghinggapi hatinya dalam sekejap sirna, berganti dengan kesejukan dan ketenangan jiwa. Rasa seperti ini baru pertama kali ia rasakan. Suara merdu Mae bagai menina bobokan Al. Usai Mae mengaji, terdengar dengkuran halus menandakan kalau tuannya itu sudah tertidur nyenyak. Mae tersenyum lalu menyelimuti pria malang itu. Setelah membereskan barang-barang yang berserakan di lantai, gadis yang masih mengenakan mukena putih polos itu pun segera beranjak kembali ke dalam kamarnya. Tit, tit, tit. Bel pemanggil di kamar Mai berbunyi. Gadis itu melirik jam dinding di atas LCD. Waktu menunjukkan pukul 5:10. Mai tersentak karena ia bangun telat. Mai langsung berlari ke kamar mandi, mencuci muka dan berwudu. Setelah itu, ia langsung keluar kamarnya lalu masuk ke dalam kamar Al untuk meminta izin sebentar untuk sholat. Saat Mai masuk ke dalam kamar, ia tidak mendapati Al. Hanya ada secari kertas yang ditempel di atas kepala ranjangnya. Mai, aku tunggu kamu di halaman belakang, kita sarapan bersama. Sebuah surat yang tidak rapi tulisannya naik turun seperti anak baru belajar menulis. Tuan Al masih sempat menulis sedang bermasalah juga matanya. Hehe.
Mae mengambil surat singkat tersebut lalu menaruhnya di dalam lemari. Setelah itu ia bergegas sholat subuh dan mandi. Pada pukul 6, Mae keluar dari kamarnya berjalan menuju dapur, menyimpan gelas kotor di wastafel. Setelah itu ia ke halaman belakang. Saat ia sampai di halaman belakang, tanpa Al sedang duduk di tepi kolam, Mae segera menghampiri majikannya itu. "Tuan mau berenang?" "Tidak, Mae. Aku hanya ingin merasakan kesejukan air di kolam ini. Mau dibuatkan sarapan apa? Kalau bubur ayam merepotkan tidak?" "Tentu saja tidak. Baiklah kalau begitu, nasi goreng saja." "Haha." "Hah? Bubur ayam atau nasi goreng?" Tuyulah. Yang penting enak dan menyenangkan. Hehe. Yang penting enak dan mengenyangkan. Hehe. Ya udah, kalau up to me, beli lontong sayur wae. Hihi. Haha, jangan. Aku nggak mau lontong sayur. Santai aja, bos. Saya akan buatkan bubur ayam spesial pakai terasi. Hehe. Mendengus kepada Mae. Lalu setelah itu ia kembali tertawa. Mae meninggalkan majikannya itu ke dapur dengan perasaan yang bahagia. Kejadian semalam membuat suasana hati dan kondisi majikannya itu menjadi kembali seperti semula. Masya Allah, dahsyat sekali ayat sucimu ya Allah. Sampai di dapur, Mae langsung mencuci beras, lalu memasaknya dan meracik bumbu juga sambal. "Masak apa?" tanya Bisumi. "Bubur ayam, Bi." "Wah, tumben sekali pagi-pagi begini sudah mulai masak." "Tuan Al yang minta, dia ngajak saya sarapan bersama di halaman belakang." "Tuan Al sudah pulih?" "Iya, Bi, alhamdulillah." "Masya Allah, syukurlah, kamu hebat, Mae." Bi Sumi bisa aja. Hehe. Bi Sumi dan Pak Agus mau bubur juga enggak? Aku tambah berasnya kalau mau, mumpung baru masuk." "Iya, mau. Kita sarapan sama-sama yuk dengan Tuan Al, supaya beliau senang." "Yakin tidak apa-apa?" "Yakinlah, Bi, gimana mau ya." "Oke deh kalau begitu." Nah, gitu dong. Sekarang Bi Sumi bantu bikin teh tawar panas ya. Sekejap bikin teh panas mah. Mantap. 1 jam kemudian bubur pun matang. Mai lalu membawa panci yang berisi bubur ke halaman belakang. Menaruhnya di atas meja bulat di dekat kolam. Tak lama Sumi datang membawa nampan berisi topping pelengkap untuk bubur ayam agar semakin terasa lezat dan nikmat. Terakhir datang Agus membawa mangkuk, sendok, gelas, dan teko berisi teh tawar hangat. Al sangat bahagia bisa sarapan bersama dengan orang-orang yang sangat menyayangi dan mengasihi dirinya. Ia tak henti mengumbar tawa dan canda. Melihat hal itu, hati Mai merasa gembira. Tanpa ia sadari, air mata haru pun keluar dari sudut matanya yang indah. Setelah hari itu, Al kembali menjadi pribadi yang dulu, ceria, humoris, dan jahil. Ketiga kakaknya merasa bahagia melihat adik bungsunya telah pulih seperti sedia kala. Mereka tak henti mengucapkan terima kasih kepada Mai atas usahanya selama ini. Tanpa lelah dan tidak menyerah, sehingga akhirnya Al kembali seperti dulu. "Sama-sama, Tuan. Saya turut bahagia melihat Tuan Al." "Kamu mau hadiah apa?" tanya Brian. "Hihi, jangan beri saya apa-apa. Saya ikhlas demi Allah, Tuan." "Katakan saja, Mae," timpal Robert. "Baiklah, kalau memang Tuan memaksa, saya ingin Tuan Al dapat melihat lagi. Semoga sudah ada pendonor yang cocok dengan beliau, amin." Brian dan Robert tertegun dengan permintaan Mae tersebut. "Kami sedang menunggu kabar baik itu, Mae," ujar Daniel. "Semoga secepatnya kabar baik itu datang ya, Pak." "Amin," ucap Daniel dan kedua kakaknya bersamaan. Tak lama ponsel Brian berdering. Usai menjawab telepon, ia pun langsung mengabari kedua adiknya kalau pihak dokter di Amerika memberi kabar bahwa mereka telah menemukan donor kornea mata yang cocok dengan Al. Operasi pencangkokan kornea mata tersebut akan dilakukan seminggu kemudian. Robert dan Daniel sering berpelukan menyambut berita baik ini. Brian yang tak kalah bahagia dengan kedua adiknya langsung melangkahkan kakinya menuju kamar Al. Lalu ia menyampaikan berita baik yang baru saja diterimanya itu. "Puji Tuhan, aku senang sekali mendengarnya, Kak." "Iya, Al. Kamu akan bisa melihat lagi." Brian memeluk erat adiknya yang tersenyum bahagia.